Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Selasa 1 April 2025. Saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Selamat pagi saudara-saudari. Mari bersyukur atas bulan baru yang kita terima hari ini. Semoga di bulan ini kita semakin mempunyai ketangguhan iman hanya pada Tuhan. Untuk itu kita bekali perjalanan hidup ini melalui renungan, diambil Injil Yohanes bab 5 ayat 1-3a, dilanjutkan ayat 5-16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus padanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu menjawab kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus padanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi dia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, ialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu dia menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena Yesus melakukan hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, perbedaan sikap antara Yesus dengan banyak orang terhadap seorang yang sakit selama 38 tahun tadi adalah tentang perhatian. Orang-orang tidak memperhatikan nasib si sakit karena mereka juga punya urusan sendiri. Mengurusi orang lain akan mereka buat setelah urusan mereka sendiri selesai. Berbeda dengan Yesus, hal pertama yang diprioritaskan Yesus adalah memperhatikan orang lain terlebih dulu. Menyelamatkan orang lain menjadi hal penting dalam hidup. Maka Yesus tidak berlomba-lomba untuk mencari keselamatan sendiri, sehingga selalu ada waktu baginya untuk melihat dunia sekitar. Bagaimana lalu dengan keselamatan diri sendiri? Jika orang sudah beriman, pasti percaya bahwa Allah akan menyertai langkah hidupnya. Berkat Allah pasti akan mencukupkan. Yesus percaya bahwa Bapa pasti akan berkati, sehingga hati Yesus mudah terketuk oleh belas kasihan terhadap sesama. Prapaskah menjadi kesempatan kita untuk mendalami karya Tuhan. Ini semua ditujukan agar semangat bela rasa dan amal kasih terhadap sesama semakin mampu kita wujudkan sebanyak mungkin. Tuhan masih membutuhkan kita untuk menyalurkan berkat-Nya. Maka mari saudara-saudari kita jalani perutusan itu dalam aneka kesibukan kita masing-masing. Tuhan selalu memberkati. Marilah sekarang kita berdoa. Allah Bapa makasih, syukur atas penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti. Terhadap segala kesulitan dan tantangan kami, Engkau hadir dan memberkati. Maka mohon agar diri kami ini semakin Engkau anugerahi ketulusan hati. Melalui hati yang tulus, semoga kami semakin mampu melayani sesama dan menyalurkan berkat-Mu. Berilah kami kekuatan untuk bisa berbuat baik kepada mereka yang ada dalam hidup kami. Segala amal baik yang kami buat semoga sungguh-sungguh berguna bagi kehidupan sesama dan semakin membuat kami mensyukuri penyertaan-Mu. Di Kau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati.
Salam mendoa.